koperasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sakira dari kelompok 3. Baik, di sini saya selaku pemateri pertama yang akan menjelaskan materi mengenai pengertian audit dan jenis-jenis audit. Baik, langsung saja. Pengertian audit yaitu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas. Yakni entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh seseorang yang independen dan kompeten. Jenis-jenis audit yaitu audit operasional, yaitu audit yang merupakan pemantauan secara sistematik kegiatan organisasi atau bagian daripadanya dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Nah, adapun yang dimaksud dengan audit laporan keuangan yaitu audit yang dilakukan oleh seorang auditor yang independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut yang harus sesuai dengan prinsip akuntansi. Laporan audit ini dibagikan kepada para pemakai informasi keuangan. Audit kepatuhan yaitu audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Ini saya akan melanjutkan materi mengenai tujuan audit. Nah, yang pertama yaitu penilaian pengendalian, pemeriksaan operasional berhubungan dengan pengendalian administratif pada seluruh tahapan operasi perusahaan yang bertujuan untuk menentukan apakah pengendalian yang ada telah memadai dan terbukti efektif serta mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu penilaian kinerja atau appraisal of performance. Penilaian pelaksanaan dan operasional serta hasilnya. Penilaian diawali dengan mengumpulkan informasi-informasi kuantitatif, lalu melakukan penilaian efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi kinerja. Baik, materi selanjutnya yaitu pengertian audit koperasi. Nah, audit koperasi diartikan sebagai suatu aktivitas atau fungsi penilaian bebas yang diwujudkan dalam suatu koperasi bertujuan memeriksa semua sistem operasi atau pengurusan dan keuangan, dan sistem kawalan dalam bagi menentukan pematuhan, kecukupan, kecakapan, dan keberkesanannya. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan audit pada koperasi dan yang berhak mengaudit koperasi. Nah, tujuan audit pada koperasi itu ada 6. Yang pertama, memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan koperasi yang sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia yang diterapkan secara konsisten. Nah, yang kedua itu memastikan pembelanjaan dibuat dengan berhemat. Yang ketiga, memberikan saran perbaikan atas aspek organisasi, tata laksana, usaha, dan ekonomi dalam kaitannya dengan pelaksanaan asas dan sendi dasar koperasi. Yang keempat, memastikan sumber-sumber digunakan dengan tepat dan ekonomis. Yang kelima, meningkatkan keyakinan anggota-anggota dan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keenam, memastikan koperasi mematuhi kehendak Akta Koperasi tahun 1993, Peraturan-Peraturan Koperasi tahun 1995, dan Undang-Undang Kecil Koperasi. Nah, selanjutnya itu yang berhak mengaudit koperasi. Proses pemeriksaan koperasi dapat dilakukan oleh badan pemeriksaan yang ada dalam organisasi koperasi atau internal audit yang diangkat oleh pengawas dengan persetujuan anggota atau dilakukan oleh pengawas sendiri yang pemeriksaan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan juga memiliki sifat yang jujur dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun atau independen. Akan tetapi lebih baik lagi jika pemeriksaan dilakukan oleh eksternal, dilihat dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang berbunyi koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sofiana dari Ekonomi Syariah 5, kelompok 3. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu kedudukan hukum audit dalam organisasi koperasi. Nah, di sini sumber hukum pemeriksaan dalam organisasi koperasi terdiri
terdiri dari pasal 40 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam pernyataan standar akuntansi keuangan tentang sistem pencatatan akuntansi koperasi dan standar profesional akuntan publik tentang standar auditing dan juga keputusan-keputusan menteri yang menunjang tentang diwajibkannya pelaksanaan audit pada koperasi. Kemudian materi selanjutnya yaitu prosedur dan tata cara pemeriksaan. Nah, yang pertama yaitu siapkan kertas kerja pemeriksaan. Kemudian yang kedua yaitu kumpulkan bukti-bukti pemeriksaan. Yang ketiga, buat laporan pemeriksaan, tindak lanjut pemeriksaan dan dokumentasi. Kemudian tentukan jenis pemeriksaan, tentukan teknik pemeriksaan, tentukan sampel yang diperiksa dan lakukan pemeriksaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu tentukan jenis pemeriksaan. Pemeriksaan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pemeriksaan operasional, yang biasa disebut dengan operational audit. Yang kedua yaitu pemeriksaan keuangan yang biasa disebut financial audit. Yang ketiga yaitu pemeriksaan ketaatan yang biasa disebut compliance audit. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang tentukan teknik pemeriksaan. Pertama-tama kita akan memperbanding, yang kedua kita akan mempertimbangkan atas bukti tertulis, yang ketiga yaitu rekonsiliasi, yang keempat yaitu konfirmasi, yang kelima yaitu analisis, yang keenam yaitu voting, yang ketujuh check-in, dan yang terakhir kita akan scanning. Yang ketiga yaitu kita akan menentukan sampel yang akan diperiksa. Menentukan sampel yang akan diperiksa yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu haparing sampel. Yang di sini kita betul-betul akan memeriksa sampel yang akan betul-betul atas kehendak pemeriksaan sehingga sangat dipengaruhi oleh pertimbangan subjek pemeriksaan. Yang kedua yaitu block sampling yang pemilihan sampel yang dilakukan atas kehendak pemeriksaan dengan menentukan kelompok untuk sampel yang akan dipilih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Kaharudin dari Prodi Ekonomi Syariah kelompok 5. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari kelompok saya. Kumpulkan bukti-bukti pemeriksaan yang di dalamnya yaitu tentang bukti fisik, bukti dokumentasi, bukti kesaksian dan analisis, dan bukti dari spesialis. Adapun poin selanjutnya yaitu buat laporan pemeriksaan. Nah, laporan hasil pemeriksaan harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang. Laporan ini berisi hal-hal yang penting untuk dilaporkan, yaitu berupa temuan yang objektif, kesimpulan dan rekomendasi yang meyakinkan. Adapun poin selanjutnya tindak lanjut pemeriksaan. Diperiksa harus mengambil langkah dan tindakan perbaikan. Tindak lanjut ini juga harus tetap dipantau oleh pemeriksaan. Adapun poin selanjutnya itu dokumentasi, dan adapun berkas yang dikumpulkan selama suatu kegiatan itu pemeriksaan harus disimpan karena mempunyai fungsi yang penting, yaitu bisa jadi pusat ingatan dan atau sumber informasi. Terima kasih.